Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ajaranillahu wa iyyakum minal bid'i wadh dhalalati wan nar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasa sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, khatib mengingatkan tentang rukun Jumat agar kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bersalawat di hari Jumat, karena satu kali bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dalam musnadnya, dan juga Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dalam Adabil Mufrad dari hadis Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna nabiyallah Nuhan alaihi salam lamma hadarathul wafatu qala li ibnihi inni qasun 'alaikal wasiyata. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam di detik-detik wafatnya, maka dia berkata kepada putranya, sesungguhnya aku akan memberikan wasiat kepadamu, beberapa wasiat. Kemudian Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, amuruka bisnataini wa anhaka anisnataini. Aku perintahkan kepada engkau 2 perkara dan aku larang kepada engkau 2 perkara. Kemudian Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, amuraka bila ilaha illallah walau anna as-samawati sab'i wal aradina sab'i fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin la rajahat bihinna la ilaha illallah walau anna as-samawati sab'i wal aradina sab'i kunna halaqatan mubhamatan laqasamat bihinna la ilaha illallah wa amuruka bisubhanallah wa bihamdi fa innaha tasbihatu kulli syai'in wa biha yurzaqu kulli syai'in. Kata Nuh alaihi salatu wassalam, aku wasiatkan kepadamu yang pertama dengan kalimat la ilaha illallah, karena kalau seandainya
langit beserta 7 lapisnya dan bumi beserta 7 lapisnya diletakkan di satu neraca, dan la ilaha illallah diletakkan di neraca satunya, tentu la ilaha illallah jauh lebih berat dibandingkan beratnya langit dan bumi. Dan kalau seandainya langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis itu dilingkari dengan lingkaran yang sangat kokoh, kemudian datang la ilaha illallah, niscaya la ilaha illallah akan memecahkannya. Dan aku perintahkan juga yang kedua, kata Nuh, agar memperbanyak subhanallah wa bihamdi, karena itu tasbih setiap makhluk yang Allah ciptakan, dan dengan kalimat itulah Allah berikan rizki makhluk-makhluknya. Wa anhaka anisnatain, dan aku larang engkau melakukan 2 perkara. Kata Nuh alaihi salatu wassalam, anis syirki wa anil kibri. Pertama, jangan melakukan kesyirikan, dan yang kedua, hindari kesombongan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan 4 wasiat Nuh alaihi salatu wassalam. Pertama, Nuh alaihi salatu wassalam berwasiat kepada putranya dengan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang dengannya Allah mengutus rasul-rasulnya, kalimat yang dengannya Allah menurunkan kitab-kitabnya, kalimat yang dengannya Allah syariatkan jihad melawan orang-orang kafirnya. Itulah kalimat tauhid yang seluruh para nabi dan rasul mendakwahkan kalimat ini. Walaupun semua para nabi dan rasul dari segi syariat mungkin berbeda-beda, solat kita tidak sama dengan solat mereka, puasa kita tidak sama dengan puasa mereka, zakat kita tidak sama dengan zakat mereka, tapi kalimatul la ilaha illallah, maka tidak ada perbedaan antara kita dengan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul agar mereka mendakwahkan an'budullah, sembahlah Allah, tauhidkan Allah, esakan Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi sesembahan selain daripada Allah. Itulah makna dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kalimat ini adalah kalimat yang sangat agung, kalimat yang sangat berat, bahkan beratnya melebihi beratnya seluruh lapisan langit dan seluruh lapisan bumi. Karena kalimat inilah kunci daripada miftahul jannah, kunci daripada sorga. Kita tidak mungkin menginjakkan kedua kaki di sorga kecuali dengan kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kandungan kalimat ini adalah isinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tertanam kalimat la ilaha illallah pada setiap hati muslim, maka wajib dia mentauhidkan Allah. Dia tidak boleh tawakal kecuali kepada Allah, tidak boleh takut kecuali kepada Allah, tidak boleh mengharap kecuali kepada Allah, tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah, dan begitu seterusnya. Dan tidak boleh meminta kecuali kepada Allah. Fa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta, mintalah kepada Allah, dan kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tapi betapa banyak orang yang mengucapkan kalimat ini namun mereka tidak paham dengan maknanya. Ada sebagian kaum muslimin yang mereka rajin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi sebagian mereka
percaya dengan orang-orang yang mengaku bahwa diri mereka tahu tentang kegaiban. Padahal Nabi SAW seorang Nabi dan Rasul, bahkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tidak tahu tentang kegaiban. Ketika Nabi SAW memakan sebuah daging yang disediakan oleh seorang wanita Yahudi, Zainab bintul Harith, tiba-tiba Nabi SAW kemudian memakan sedikit dari daging itu, padahal daging itu sudah diracuni. Kalau seandainya Nabi SAW tahu yang gaib, tentu Rasul tidak akan memakan. Tapi karena Rasul tidak tahu yang gaib, maka termakanlah sedikit racun itu yang mengakibatkan kematian Nabi SAW di akhir hayatnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Ali radhiyallahu anhu, kalau memang dia tahu yang gaib, tentu dia tidak mungkin berangkat untuk melaksanakan subuh. Kalau tahu di tengah jalan dia akan dicegat oleh Abdurrahman ibn Mulzam dan membunuhnya dengan pisau yang sudah disiapkan sepanjang hari. Tapi karena Ali radhiyallahu anhu tidak tahu yang gaib, makanya dia berangkat sholat subuh. Akhirnya dia tertusuk dan mati syahid. Kalau seandainya Hasan dan Husain tahu yang gaib, tentu Husain tidak mungkin membawa keluarganya untuk datang ke Kufah. Tiba-tiba kemudian mereka dibantai di Karbala, sementara dia membawa anak-anak dan perempuannya. Kalau dia tahu yang gaib, tidak mungkin dia berangkat ke Kufah hanya untuk menyerahkan nyawanya. Artinya Nabi SAW tidak tahu yang gaib, para sahabat tidak tahu yang gaib. Tiba-tiba muncul orang yang mengklaim tahu yang gaib. Mereka adalah para dukun dan para normal. Ada sebagian kaum muslimin yang justru menjadi dukun dan yang datang ke dukun, percaya kepada tangkal-tangkal dan jimat-jimat, masih datang ke kuburan meminta-minta, dan begitu seterusnya. Maknanya mereka belum paham kalimat yang sangat agung, la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat ini adalah kalimatut tauhid. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nuh mewasiatkan kepada putranya untuk memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi. Dan ucapan ini persis seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa in min syai'in illa yusabbihuna bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidaklah segala sesuatu yang Allah ciptakan di permukaan bumi kecuali mereka bertasbih dengan memuji Allah. Kalau seandainya kita diperdengarkan pohon kelapa bertasbih, tentu kita akan mendengar pohon kelapa mengucapkan alhamdulillah. Kalau seandainya kita diperdengarkan pohon pisang bertasbih, tentu kita akan mendengar pohon pisang mengucapkan alhamdulillah. Kalau seandainya kita diperdengarkan tembok-tembok ini bertasbih, maka kita akan mendengar mereka mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kalimat inilah tasbihnya seluruh makhluk. Makanya Nabi SAW senantiasa menggunakan kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah, baik dalam wirid-wirid salatnya, baik dalam zikir pagi petangnya, baik doa sebelum tidurnya, karena tahu bahwa kalimat ini kalimat yang ajaib, karena dengannya seluruh makhluk bertasbih dan dengannya pula semua makhluk diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Nuh berkata kepada putranya, wa anhaka anisnataini, kularang kalian dua perkara. Yang pertama anisyirki, tentang kesyirikan, bahwa syirik adalah dosa yang paling besar. Allah tidak akan mengampuni siapapun manusia yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni siapapun para pelaku syirik, tapi Allah hanya mengampuni dosa-dosa selain itu. Bahkan Allah ancam, siapapun yang mati dalam kondisi syirik, maka dipastikan dia masuk jahanam dan dikekalkan di dalamnya. Bahkan jangankan kita,
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya dia melakukan kesyirikan, maka batal kenabian dan kerasulannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Hei Muhammad, kalau engkau melakukan kesyirikan, hancur lebur amalanmu dan engkau termasuk orang yang rugi. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan, maka seluruh pahalanya akan lebur dan hancur dan dia termasuk orang yang rugi. Bagaimana pula kita yang bukan Nabi dan Rasul? Maka Nuh mewasiatkan tentang kesyirikan. Maka seharusnya kita juga sudah mewasiatkan kesyirikan ini kepada anak-anak kita. Sebagaimana Luqmanul Hakim mengatakan kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan melakukan kesyirikan, karena syirik itu kezaliman yang sangat besar. Jangan percaya kepada tangkal dan jimat, karena itu kesyirikan. Jangan datang-datang ke kuburan meminta-minta, karena itu kesyirikan. Jangan datang ke dukun-dukun, karena itu kesyirikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun yang ternodai amalannya dengan kesyirikan, jangan harap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, Nuh mewasiatkan kepada putranya, wa anil kibri, dan dari kesombongan. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amma syirku qad arafna. Wahai Rasul, syirik kami sudah tahu. Wa mal kibru, lalu apa itu kesombongan? Apakah kalau seandainya kami menggunakan pakaian yang indah itu sombong? Kata Rasul, la, tidak, karena sombong bukan pada pakaian. Apakah kalau seandainya di antara kami memakai sandal yang bagus itu sebuah kesombongan? Kata Rasul, la, tidak, karena sombong bukan di sandal. Apakah kalau seandainya di antara kami memiliki kendaraan yang indah, yang mewah, apakah itu kesombongan ya Rasulullah? Kata Rasul, la, tidak, karena kesombongan bukan di kendaraan. Lalu apa itu sombong wahai Rasul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-kibru batrul haq wa ghamdun nas. Kesombongan itu ketika Anda menolak kebenaran dan ketika Anda meremehkan manusia. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang makan dengan tangan kirinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kul biyaminik, makan kau dengan tangan kanan. Belum dicoba, dia mengatakan, mastata'tu ya Rasulullah, aku tidak bisa. Padahal belum dicoba, dan itu perintah Rasul. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idzan mastata'ta abada, kalau begitu selamanya tanganmu tidak akan diangkat. Akhirnya tangannya menjadi setruk dan tidak bisa diangkat. Kenapa? Karena dia mengatakan mastata'tu, tidak lain karena kesombongan dia. Dia menolak perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, aku tidak bisa, padahal belum dicoba. Itulah kesombongan. Ketika ada orang datang kepada kita menasihati, ini dalilnya Al-Quran, ini dalilnya hadis Nabi SAW, kemudian kita tolak, maka kita sombong dengan kebenaran karena menolak Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, ataupun merendahkan manusia. Di zaman Nabi SAW, semua para sahabat menceritakan tentang seorang sahabat yang ibadahnya tidak tertandingi, solat malamnya, puasa sunnahnya, zikirnya, baca Qur'annya, sampai dibicarakan para sahabat Nabi SAW. Ketika mereka sedang berhalaqah di Masjid Nabawi, Nabi SAW datang kemudian hadir bersama mereka. Kemudian sahabat bercerita kepada Nabi tentang seseorang yang ibadahnya luar biasa. Rupanya orang yang dibicarakan tiba-tiba keluar dari pintu masjid dan masuk menuju halaqah Rasul. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasul, itu orangnya, itulah orangnya. Maka Nabi SAW memperhatikan wajahnya. Tiba-tiba dia bersumpah atas nama Allah dan mengatakan, wallahi demi Allah, aku melihat di wajahnya penuh dengan sentuhan syaitan. Sahabat heran dan mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kau mengatakan di wajahnya penuh dengan sentuhan syaitan, sementara dia orang yang lebih hebat solatnya di antara kita, lebih hebat puasanya di antara kita, lebih hebat baca Quran dan zikirnya di antara kita. Bagaimana mungkin kau mengatakan di wajahnya penuh dengan sentuhan syaitan? Rasul mengatakan, nanti kalian akan tahu. Kemudian orang ini
duduk ikut bermajlis bersama Nabi SAW. Kemudian Rasul bertanya kepada orang yang dipuji para sahabat ini, wallahi saya ingin bertanya jawab dengan jujur. Kemudian sahabat ini mengatakan, tentu wahai Rasul, apa yang akan kau tanyakan kepadaku? Maka orang ini mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan kepada orang ini, wallahi demi Allah, saya ingin bertanya, apakah kalau engkau pulang ke kabilah, pulang ke kaummu, pulang ke masyarakatmu, dalam hatimu merasa engkau lebih hebat dibandingkan mereka? Maka dia mengatakan, iya wahai Rasul, itulah di wajahmu penuh dengan sentuhan setan, karena engkau menganggap dirimu lebih hebat dibandingkan kaummu karena banyaknya ibadah. Maka sombong itu membahayakan. Makanya Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya penuh dengan kesombongan, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah wasiat Nuh kepada putranya yang bisa kita jadikan ibrah dalam kehidupan kita. Tauhidkan Allah, perbanyak berzikir, jauhi kesyirikan dan jauhi kesombongan. Aqulu ma tasmaun, aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah kita tahu bagaimana pentingnya 4 wasiat Nuh alaihi salatu wassalam, maka setiap kita harus memiliki wasiat sebelum wafatnya. Karena itu yang dilakukan para nabi kepada putra-putranya. Berwasiatlah dengan wasiat yang baik kepada putra-putra kita. Dan wasiat itu terbagi menjadi 2. Ada wasiat wajib, ada wasiat sunnah. Adapun wasiat yang wajib, apabila seseorang sebelum meninggal dia memiliki hutang kepada si fulan ataupun si Allah, maka dia harus berwasiat kepada putranya, sebutkan bahwa ayah memiliki hutang, tolong bayarkan. Atau boleh jadi dia berhutang kepada Allah, pernah bernazar atau memiliki kafarah, jelaskan, karena jangan sampai kemudian dia wafat hutang itu tidak ada yang tahu dan akan menjadi malapetaka bagi dia di kuburannya. Dan yang kedua, wasiat sunnah. Wasiat sunnah itu wasiat-wasiat yang baik, seperti meminta kepada anaknya agar tidak melakukan kesyirikan, agar senantiasa menjalankan salat 5 waktu, agar senantiasa menjadi anak-anak yang saleh, seperti wasiat Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala kepada putranya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan kepada putranya, aku tidak akan mewariskan hartaku kepada kalian, yang aku wariskan adalah bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takwa itulah rizki kalian akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wa ya qadiyal hajah. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa na'udzubika bima la na'lam. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma waffiqna ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aqulu ma tasma'un. Qumu rahimakumullah li salatil jum'ah.